Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Hendra Junot. Saudaraku, di dunia yang serba sibuk ini, pernahkah kita berhenti sejenak untuk memikirkan mereka yang hidup dalam keterbatasan? Apa sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita menyantuni kaum duafa? Bukan hanya pahala di akhirat, tapi ada keajaiban di balik setiap kebaikan yang kita lakukan. Simak sampai habis dan temukan rahasia di balik kebiasaan sederhana ini yang bisa mengubah hidup kita dan mereka yang membutuhkan. Apa itu arti duafa? Secara bahasa, duafa bermakna lemah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kaum duafa adalah orang yang lemah, baik secara fisik maupun ekonomi. Selain itu, jika dilihat secara lebih luas, orang yang sedang dalam kezaliman pun termasuk di dalamnya. Bagi orang yang beriman, keadaan kaum duafa dalam hal ekonomi seringkali memunculkan motivasi sedekah, meskipun pada dasarnya berbagai kelemahan seperti cacat juga berpengaruh pada keadaan tersebut. Kata yang bermakna sama dengan duafa juga ditemukan dalam Al-Quran. Jika melihat redaksinya, kelemahan seseorang dapat terjadi karena dua hal, yakni murni bawaan sejak lahir dan akibat keserakahan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan dalam firman-Nya di surat Al-Qasas ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka, dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun merupakan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari kedua ayat Al-Quran di atas, mereka yang masuk dalam kaum duafa tidak terdiri dari satu jenis keadaan. Beberapa di antaranya adalah orang fakir dan miskin, difabel, hamba sahaya, tawanan, janda miskin, orang jompo, pekerja kasar, orang berpenyakit berat, hingga orang yang sedang dalam bencana dan penindasan. Dengan demikian, jika akan memberikan santunan, mereka adalah orang-orang yang berhak diutamakan selain keluarga. Saat tepat sasaran dalam berbagi, hikmah menyantuni kaum duafa akan lebih besar. Selain lebih besar, dalam segi pahala juga akan lebih bermanfaat. Keutamaan menyantuni kaum duafa memiliki keutamaan tersendiri dalam agama Islam. Berikut adalah beberapa keutamaannya. Yang pertama, menggapai ridho Allah. Manfaat memberi sebenarnya tidak hanya akan dirasakan oleh orang yang menerimanya, namun juga bagi yang mengeluarkan. Dari Abu Darda menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, perhatian Allah di hari kiamat. Kebiasaan berbagi kepada orang-orang lemah dengan penuh keikhlasan dampaknya tinggal di hari kiamat kelak. Orang yang melakukannya karena Allah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesusahan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8-11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Sesungguhnya kami takut pada siksa Tuhan kami pada suatu hari, orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan itu dan memberikan kepada mereka kejernihan dan kegembiraan hati. Yang ketiga, mendatangkan rezeki dan keberkahan hidup. Hal yang tidak kalah penting dampak dari kebiasaan berbagi pada kaum duafa adalah dalam kehidupan di dunia. Selain kelancaran rezeki, satu hal yang sangat didambakan oleh orang beriman adalah keberkahan hidup. Kedua hal itu akan datang kepada orang yang bahagia saat menyantuni kaum duafa. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya pintu rezeki akan terbuka sampai aras. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rezeki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberikan sedikit rezeki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rezeki yang banyak. Hadis riwayat Dailami. Yang keempat, melunakkan hati. Cintaan manusia kepada harta
seringkali menjadikan hatinya menjadi keras. Namun untuk merubah hal tersebut, berbagi ternyata menjadi penawar yang bisa melunakkan hati. Meskipun belajar sedikit demi sedikit, tidak terasa kerasnya hati akan lunak dengan sendirinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan akan hal itu yang artinya, sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang yang miskin." Hadis riwayat Ahmad. Itulah beberapa dalil menyantuni kaum duafa. Selain dampak keutamanya akan terasa saat masih hidup di dunia, hingga ke akhirat pun tetap akan mendatangkan kebaikan. Sudah selayaknya kebiasaan berbagi dilakukan oleh orang yang beriman, baik pada kaum duafa dan yang membutuhkan. Saudaraku, kebaikan kecil yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan bisa berdampak besar, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk hati kita. Saat kita berbagi, kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita mendapatkan lebih keberkahan, kebahagiaan, dan ketenangan. Yuk, mulai dari sekarang, jadikan menyantuni kaum duafa sebagai bagian dari hidup kita. Karena di balik tangan yang memberi, ada hati yang selalu dilimpahi berkah. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.